Ruang Dewa Bela Diri, Bab 13. Suatu hari kemudian, di cabang-cabang pohon besar, Ye Xiwen duduk dan menghela nafas lega. Luka di tubuhnya bagus, dan efek penyembuhan dari Ming Yugong sangat baik. Di sisi lain, cedera semacam ini bisa menjadi sempurna untuk setidaknya beberapa bulan. Tetapi di sini, hanya 7 hari telah dipulihkan. Wugong benar-benar luar biasa. Pada hari ini, ia dianggap bersembunyi dari timur. Semakin banyak orang dari keluarga Zhang bergabung dalam barisan perburuan. Murid-murid Zhang biasa di daerah ini, meskipun mereka tidak mengenal Ye Xiwen. Tampaknya siapapun yang melihat Ye Xiwen telah dibunuh oleh Ye Xiwen. Tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk mengejar Ye Xiwen. Siapapun yang terlihat curiga di masa lalu akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Ning membunuh 3.000, tidak membiarkan satu. Setelah mengejar 1 hari, tidak ada niat untuk berhenti. Juga Ye Xiwen telah membantai 2 tuan keluarga Zhang. Zhang Jia tidak bisa marah. Dan seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak tuan. Anda harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka, atau membiarkan mereka terluka parah. Hei, tiba-tiba aliran konstan binatang buas datang. Seolah-olah melolong monyet itu diperbesar berkali-kali. Saya tidak tahu berapa banyak suara keras yang bergema dan bergema di langit. Ye Xiwen tiba-tiba berdiri dan melompat ke pohon besar lain dan dengan cepat menyapu dari tempat suara itu datang. Jauh dari sana, Ye Xiwen melihat bahwa lebih dari 100 ular sanca raksasa hanya melihat ular sanca raksasa ini ditutupi dengan rambut putih keperakan. Setinggi sekitar 2 meter. Taring berwajah ganas. Sangat ganas. Setrika kembali kelompok perak. Monster jenis kalajengking tidak jarang di Gunung Qingfeng. Ada banyak kelompok etnis. Di antara mereka, ikan mas perak yang didukung besi cukup terkenal. Kalajengking yang kejam ini tidak ada habisnya. Dan plakat perak dewasa yang didukung besi dapat memiliki lebih dari 4. Kekuatan harimau. Tidak kurang dari 5 hari prajurit hari itu. Dapat merobek macan-macan. Kuat dan kuat. Seperti baja. Pisaunya sulit untuk masuk. Di perak dan putih dari kerang raksasa, kalajengking kekerasan emas berdiri dengan bangga di atas kanopi, hampir 3 meter, dan jauh lebih tinggi daripada piton perak rata-rata. Ini adalah Raja Kalajengking perak yang didukung besi, dan momentumnya sangat mengerikan. Menurut metode pembagian manusia, sudah pasti lebih dari hari berikutnya, dan itu tidak ada habisnya. Lebih dari 100 plak perak yang didukung besi dianggap sebagai kelompok kecil dalam hal skala. Ye Xiwen tiba-tiba punya ide untuk memimpin orang-orang Zhang. Ironback Silver adalah makhluk yang menghargai situs tersebut. Setiap makhluk yang mencoba mendekati situs mereka akan dianggap sebagai provokatif dan kemudian dicabik-cabik. Pada saat itu, Ye Xiwen dapat melarikan diri dari ikan. Setelah mengambil keputusan, Ye Xiwen berbalik dan berjalan menuju tim keluarga Zhang. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Di hutan, tim prajurit Zhang dengan hati-hati mencari jejak kematian Ye Xiwen, berusaha menemukan sesuatu. Sekarang atasan telah memerintahkan agar Ye Xiwen harus ditangkap dan dibunuh, dan kesalahan Ning tidak akan terlewatkan. Tiba-tiba, di atas pohon, sebuah bayangan hitam menabrak, dan gemuruh, itu gemuruh dan menggelegar. Dan sebuah tangan besar diambil. Hei, seorang prajurit di tim terbunuh. Orang ini adalah pembunuh yang membunuh banyak dari kita di keluarga Zhang dan menangkapnya. Tiba-tiba, pejuang itu mengenali Ye Xiwen. Setelah Ye Xiwen membunuh seorang prajurit, dia berbalik dan pergi. Dan prajurit di belakang keluarga Zhang segera mengejarnya. Ye Xiwen tidak memasuki hutan di antara beberapa lompatan. Dan semakin banyak tuan dari keluarga Zhang dikejar kemudian. Lusinan. Yang sangat banyak. Tangkap. Kamu harus menangkap pembunuh ini hari ini. Bunuh dia. Hancurkan mayatnya. Dan bahkan orang-orang dari keluarga kita akan berani bergerak. Bunuh. Untuk membalas dendam lebih sedikit. Anak-anak. Beri aku mati. Semburan ledakan. Pria parubaya dengan pisau dan wajah bergabung dengan barisan membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen dapat merasakan bahwa banyak stok di belakangnya memiliki perasaan membunuh yang kuat. Tiba-tiba mencibir. Datang. Semakin banyak Anda datang, semakin dia memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah.
Para prajurit yang mengejar di belakangnya semakin dekat, dan wilayah kelompok kalajengking perak yang didukung besi juga dekat. Ye Siwen mengambil sebuah batu besar dari tanah dan melemparkannya ke sebuah plakat perak yang didukung besi yang jauh. Kemudian Ye Siwen tiba-tiba melompat ke semak-semak dan berjongkok di tanah, menyembunyikan semua napas. Hei, batu besar itu secara langsung mengejutkan besi itu. Dan kekuatan Ye Siwen begitu besar sehingga dihitung dalam kilogram, yaitu punggung besi yang diperkuat dengan tulang besi. Dan monster biasa menghancurkan pria ganas ini bisa membuat kepalanya terbelah. Hei, 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 kelompok kalajengking perak yang didukung besi. Marah, beberapa orang berani menyerbu wilayah mereka, menyerang kelompok etnis mereka, berteriak di langit, dan kedua tangan memukul dada, dengan sengit. Kelompok kalajengking perak yang didukung besi bergegas menuju arah Ye Siwen dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinan raja. Kepala besar berotot ini sangat cepat di pohon, dan lengan digantung di cabang, berpindah tangan. Antara beberapa mil jauhnya, pada saat ini, orang-orang Zhang yang mengejar Ye Siwen juga tiba, dan panggilan pembunuhan adalah untuk membunuh Ye Siwen. Kedua belah pihak tertangkap basah. Di hutan, garis pandang akan terhalang. Belum lagi kecepatan lari kedua belah pihak. Itu seperti dua aliran. Dan mereka membanting bersama. Seorang prajurit keluarga Zhang, yang bergegas ke garis depan lusa, langsung terkena kalajengking perak yang didukung besi dan bunuh diri. Simbol perak yang didukung besi ini berlari dengan kecepatan tinggi, seperti tangki daging. Dan mereka berani dan tak terkalahkan. Mengandalkan. Bagaimana bisa ada begitu banyak plak perak yang didukung besi di sini? Pria parubaya dengan pisau dan pisau memotong sepotong besi menjadi dua bagian, dan menggeram. Kelompok kalajengking perak yang didukung besi bukanlah yang ada di Gunung Qingfeng ini. Meskipun keluarganya sangat sombong, Zhang tidak sombong, tetapi dia tidak berani memprovokasi kelompok seperti itu. Bahkan ketika dia berlatih, dia hanya akan memilih monster yang ditempatkan, dan tidak akan bergerak ke arah seluruh kelompok etnis. Terlebih lagi, plakat perak punggung besi itu sendiri adalah kelompok etnis yang kuat. Kedua torrens saling bertabrakan. Banyak seniman bela diri di keluarga Zhang dihancurkan oleh kalajengking perak yang didukung besi. Tetapi banyak dari kalajengking yang didukung besi juga dibunuh oleh militer. Hei, raja berpakaian perak yang didukung besi, yang ditutupi rambut emas, menjerit dan menjerit, melompat dari atas pohon. Boom, langsung menghancurkan seorang prajurit Zhang Jia. Dan bumi gempa mulai bergetar. Hei, seorang prajurit membanting. Dan benar-benar ditangkap oleh Raja Kalajengking perak yang didukung besi. Pisau baja panjang itu langsung dicubit menjadi potongan-potongan besi. Prajurit itu juga dibanting oleh Raja Kalajengking perak yang didukung besi. Di antara tinju dan bayang-bayang, bayangan metode tinju dibawa keluar. Ye Siwen terkejut dan anomali. Monster ini sebenarnya metode tinju. Seharusnya tinju monyet. Bab 14. Namun, itu juga normal. Banyak seni bela diri manusia yang meniru binatang buas dan monster ini. Seperti apa tinju harimau, tinju monyet, tinju ular, dan jongkok dikenal. Raja Kalajengking perak yang didukung besi ini benar-benar berantakan. Kedua belah pihak terburu-buru. Dan mereka tidak mempertimbangkan mengapa mereka dipukul sebelumnya. Ironback itu sombong dan tak terkalahkan. Tetapi para pejuang keluarga Zhang juga memiliki berbagai seni bela diri, dan sulit untuk memisahkan mereka. Pria parubaya dengan wajah pisau sudah berada di punggung besi. Tetapi pria parubaya yang baru saja membunuh wajah Kalajengking benar-benar didorong ke angin oleh Raja Kalajengking perak yang didukung besi. Dia baru berusia 7 hari. Tetapi Raja Kalajengking perak yang didukung besi ini sudah lusa, dan dia dengan kuat mendesaknya. Ye Siwen tahu bahwa kekalahan para pejuang ini hanya masalah waktu saja. Ye Siwen diam-diam meninggalkan medan perang dan berkeliaran ke sarang tua kelompok ikan mas perak yang didukung besi. Sekarang guci perak bersandaran besi keluar dari sarang mereka. Ketika sarang lama adalah yang paling kosong. Kelompok ikan mas perak yang didukung besi telah mengumpulkan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, ada banyak pejuang manusia yang mati di tangan mereka. Monster umum memiliki sedikit minat pada hal-hal yang dijatuhkan manusia.
Tetapi monster kalajengking berbeda. Hikmat mereka jauh lebih tinggi daripada monster rata-rata. Dan mereka akan mengumpulkan barang-barang ini. Ye Siwen ini telah melihatnya di beberapa catatan lain-lain. Dalam waktu singkat, Ye Siwen telah menyentuh sarang lama dari kelompok ikan mas perak yang didukung besi. Sarang tua dari kelompok ikan mas perak yang didukung besi berada di tebing. Tetapi waktunya ketat. Saya takut itu tidak akan bertahan lama. Kelompok ikan mas perak yang didukung besi akan kembali. Ye Siwen tidak bisa mencari satu persatu. Dia hanya bisa memilih salah satu gua terbesar. Itu adalah gua Raja Perak Ironbeck. Dan kelompok kalajengking Perak Ironbeck sangat ketat. Ke dalam gua Ironbeck Silver King. Pertama-tama, ledakan anggur, mempesona. Anggur monyet. Ye Siwen memiliki kata benda seperti itu dalam pikirannya. Ini dicatat dalam beberapa catatan perjalanan. Beberapa monyet mengumpulkan beberapa buah dan sejenisnya dan kemudian membuat anggur, yang disebut anggur monyet. Ye Siwen menyapu matanya dan melihat bagian dalam gua. Ada kolam besar. Kolam itu penuh dengan anggur berwarna jasper. Anggur itu harum. Dan itu adalah aroma anggur. Ada perasaan bahwa pori-pori terbuka. Ada aura kuat di dalamnya. Ini jelas bukan anggur monyet biasa. Tidak terbuat dari buah-buahan biasa. Saya khawatir itu mengandung banyak buah spiritual dan harta surga dan bumi seperti apa. Ye Siwen tidak ragu-ragu untuk menempatkan semua monyet dan anggur ini ke dalam cincin antariksa. Kemudian Ye Siwen melirik kembali ke seluruh gua. Meskipun gua itu sangat gelap, di mata Ye Siwen, yang merupakan seni bela diri, itu seterang putih. Di sudut, sejumlah besar roh-roh rendah ditumpuk di sana, dan aura itu memancar. Biarkan gua menjadi seperti lubang di langit. Melihat itu, setidaknya ada ribuan keping produk Lingxi berikutnya. Ye Siwen menyapu. Semuanya telah dimasukkan dalam cincin ruang angkasa. Sisanya adalah beberapa senjata dan baju besi. Dan banyak dari mereka telah rusak. Banyak dari mereka telah berkarat dan membusuk setelah bertahun-tahun. Dan mereka memiliki nilai yang kecil. Hal-hal yang Ye Siwen tidak bisa ambil. Hanya memilih pisau panjang di dalamnya. Pisau panjang ini melekat dengan debu tebal. Tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Tetapi belum membusuk. Bilahnya penuh dengan para biksu yang dingin terbuat dari emas murni dan sangat tajam. Alasan memilih pisau panjang juga sangat sederhana. Karena ada pisau di bulan yang dingin. Dan sekarang ada pisau panjang. Setelah Ye Siwen mengikatkan pisau panjang ke tubuhnya, dia segera berbalik dan pergi. Dan tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah menyapu seluruh dongfu-dongfu, Ye Siwen tiba-tiba menjadi kaya. Awalnya, dia terganggu oleh puluhan keping barang Lingxi. Sekarang dia mendapatkan ribuan keping dan tiba-tiba menjadi kakek. Wajah Ye Siwen masih penuh dengan ekspresi ekstasi. Kali ini sangat besar. Ye Siwen memasang anggur labu monyet dari cincin luar angkasa. Awalnya digunakan untuk menampung air. Sekarang semuanya digunakan untuk menyimpan anggur monyet. Sambil menyesap, tiba-tiba aku merasakan aliran panas pecah dari perut bagian bawah. Ye Siwen terkejut menemukan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Meskipun dia bahkan tidak setengah kati. Tidak ada keraguan bahwa anggur monyet benar-benar menakjubkan. Saya tidak tahu berapa banyak harta surga dan bumi yang terkandung. Tidak mengherankan bahwa guci perak yang didukung besi ini kuat, dan mereka kebal. Ye Siwen menemukan tempat yang tidak terlalu jauh dari Zheng Jiawu dan kalajengking perak Ironbeck. Ini jauh dari titik di mana pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki tahap putih panas. Pembunuh, monster lain saya tidak berani mendekati area ini. Ye Siwen menggali lubang pohon di pohon dan mulai mundur. Pada saat ini, sejumlah besar Lingxi mulai terbakar, dan sejumlah besar aura mengalir ke tubuh Ye Siwen. Ye Siwen menutup matanya dan memasuki ruang misterius. Pada saat yang sama, ia terus minum anggur monyet, dan kekuatannya terus meroket. Sejumlah besar aura, sungai-sungai yang membentuk aura, mengalir ke tubuh Ye Siwen, tetapi mereka dengan cepat diserap oleh Ye Siwen. Di ruang khusus itu, kecepatan kultivasi Ye Siwen semakin cepat dan lebih cepat, dan perbaikan juga merupakan terobosan. Hari kelima lusa, hari kelima lusa, hari kelima lusa, 5 puncak lusa, dengan peningkatan terus-menerus dari ranah. Kekuatan Ye Siwen terus meningkat.
Kekuatan 6 harimau. Kekuatan 7 harimau. 8 harimau. Kekuatan 9 harimau. 10 kekuatan harimau. Kekuatan Ye Xiwen juga meningkat pada kecepatan menjatuhkan. Dan kekuatan anggur dari anggur monyet semuanya disempurnakan oleh Ye Xiwen. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Boom! Ye Xiwen menerobos ke hari-hari awal hari ke-6. Kekuatan Ye Xiwen telah menembus kekuatan 15 harimau. Band Thunder Hand. Milik Ye Xiwen akhirnya menyimpulkan cincin ke-9. Dan setelah dering ke-9, kekuatan Band Thunder Hand telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bulan baru dari bulan dingin juga dipraktekkan di Xiaocheng. Ye Xiwen memiliki pisau dan bisa mengeluarkan 6 pisau. Jika dia bisa mendapatkan 9 pisau, maka bulan baru Zan pertama akan dilatih. Itu, 500 keping arwah tingkat bawah dibakar dan diubah menjadi bubuk putih, dan anggur kera labu dibersihkan sepenuhnya. Ye Xiwen membuka matanya dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kotoran. Tapi itu pasti jauh lebih sedikit daripada waktu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kotoran di tubuhnya semakin berkurang. Dan Ye Xiwen menggunakan gas yang menyebalkan untuk menghilangkan semua kotoran di tubuhnya. Ye Xiwen mengeluarkan pisau panjang dan melambaikannya. Pisaunya jatuh dan pohon yang berlawanan tumbang. Ye Xiwen menghela nafas lega. Bahkan jika mantan Master Zhang Jiasao menggunakannya sejauh dia tiran. Bahkan sekarang dia tidak takut padanya dan 7 tuan lusa. Tanda pisah, tanda pisah.